kami, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Dibuka Alkitabnya dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 5. Mazmur 116 ayat 1 sampai 5. Aku akan bacakan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Kita nyanyikan nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kan Kakak Sela? Oke adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami untuk bersekutu bersama pada hari ini. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau tetap menyertai kami dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang boleh berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami serahkan hikmat yang daripadamu saja Tuhan, agar kami mengerti dan dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya? Bersyukur. Oke. Ada yang tahu nggak sih hari ini tuh kita memperingati apa sih sebenarnya? Kakak-kakak kenapa jawab duluan sih? Adik-adiknya dulu dong. Siapa tahu udah setahun nggak beribadah terus lupa nih hari ini hari apa ya sebenarnya? Ada yang inget? Pentakosta. Pentakosta tuh sebenarnya hari apa ya? Diperingati setelah ada yang inget? Jangan ada yang jawab ya kakak-kakak. Kira-kira adik-adik ada yang tahu? Hah? Berapa? Kenaikan Tuhan Yesus itu yang 10 hari setelah naiknya Tuhan Yesus. Oke, kita mau buka semuanya Kisah Para Rasul 2. Ini yang hari ini kita peringati, yang hari ini kita mau coba pahami ya. Peristiwa apa itu? Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai 13. Udah pada siap semuanya? Udah dapat? Yang di rumah gimana? Udah ya, aku yang baca ya teman-teman. Mari kita baca. Perikopnya berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran
dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang, cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman yang sudah kita baca. Nah, teman-teman, sekarang aku pengen, coba boleh lihat nggak sih siapa aja anak-anaknya? Ada yang belum on cam? Belum ya? Oke, kalau belum on cam enaknya ditanya kali ya. Serasa udah setahun kayaknya nggak ketemu teman-teman semua, jadi pengen denger suaranya dong pastinya. Oke, setelah kita baca peristiwa Pentakosta yang ditulis di Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai 13, peristiwa apa aja sih yang menandakan turunnya Roh Kudus? Kalau kita baca tadi dari satu perikop itu. Eh, siapa ya? Danang langsung on cam loh. Baru mau nanya nah. Coba sebutkan misalnya ini deh. Lintang coba, Lintang. Lintang, kira-kira sebutkan salah satu yang tadi kita baca di perikop ini. Apa yang bisa kamu sebutkan peristiwa yang menandakan peristiwa Pentakosta? Boleh Lintang? Kasih unmute bentar. Lintang siapa tahu mau jawab. Silakan Lintang kalau mau buka mute-nya. Boleh loh. Gak ada Lintangnya? Gak ada? Ada ya? Apa enggak? Halo Lintang? Aku pengen denger loh suaranya. Masuk gak sih kakak-kakak? Atau Lintang lagi mencari ya? Atau ada yang siap bisa menjawab? Nih, di mute. Langsung aja. Danang deh, kayaknya Danang siap nih. Nah, coba peristiwa apa ya? Nah, yang di Pentakosta ini. Satu aja satu. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Oke, cakep. Cukup, jangan panjang-panjang. Siapa lagi ya? Kalau Evelyn? Ya, itu Evelyn kan? Evelyn tahu nggak peristiwa yang menandakan Pentakosta yang tadi kita baca? Salah satu aja sebutin.
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Cukup. Angin keras. Terus tadi Danang bilang lidah-lidah seperti nyala api. Satu lagi. Satu lagi bisa kali Pierre ya, Pierre. Kamu pasti bisa, Pierre. Coba. Satu lagi, Pierre. Peristiwa yang menandakan tentang peristiwa Pentakosta. Apa, Pierre? Pierre tahu nggak? Enggak ya, Pierre? Coba lambaikan tangan, Pierre, kalau nggak tahu. Bentar, Kak. Apa? Halo, Ya, ya. dengeran nggak? Kedengeran. Apa, Pierre? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus, Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, cakep. Mute dulu berarti sekarang. Oke. Terima kasih untuk yang sudah memperhatikan ya, peristiwa-peristiwa apa saja yang menandakan Pentakosta itu. Yang pertama adalah tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api, dan mereka bisa berbahasa-bahasa. Kita buka sebelumnya, Yesus juga sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Boleh dibaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Aku baca ya, sebelahnya doang, sebelahnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik, sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka akan diberikan kuasa roh. Sama itu yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Sama, dia kasih tahu juga untuk kita anak-anaknya yang sekarang. Teman-teman boleh buka Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Aku mau minta tolong siapa yang bisa bacain? Kak, nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, bisa minta tolong Anastasia bacain Yohanes 14 Ayat berapa, Kak? ayat 15 sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke, makasih Anastasia. Jadi itu yang Tuhan janjikan untuk anak-anaknya yang sekarang. Gak cuman dia janjikan untuk murid-murid, tapi untuk kita yang saat ini. Dia menjanjikan roh penghibur. Jika engkau mengasihi aku. Jadi kita sebenarnya masing-masing dari kita sudah dikaruniakan Roh Kudus. Cuman masalahnya cuma satu sih. Kita mau meresponi akan hadirnya Roh Kudus itu enggak? Sama seperti saat Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Dia bilang apa? Dia akan menjadi saksiku. Sama.
yang Tuhan percayakan juga kepada kita. Apa sih fungsinya Roh Kudus sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Yang di sini deh. Tadi yang di rumah udah. Gantian yang di sini. Ada nggak teman-teman tahu fungsinya Roh Kudus? Nunduk semua. Karen tahu? Satu aja, satu. Untuk jadi penghibur kata Sharon yang pertama. Ada lagi? Penyelamat, boleh. Siapa lagi? Daripada kita menebak-nebak, mari kita buka Yohanes 16, teman-teman. Yohanes 16, ayatnya yang ke-13 sampai 15, panjang ya. Oke, aku bacain aja ya. Udah pada dapat semuanya? Yohanes 16, ayat 13 sampai 15. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pertama, fungsinya Roh Kudus adalah memimpin. Memimpin kita. Memimpin kita dalam hal apa? Dalam hal kebenaran akan Yesus Kristus. Yang kedua adalah memuliakan. Roh Kudus itu memampukan kita untuk memuliakan Tuhan. Karena apa? Pada murid-murid saja Yesus bilang bahwa mereka akan menjadi saksiku. Kebayang kalau murid-murid nggak bisa bahasa-bahasa daerah yang lain. Bagaimana Injil dapat diwartakan? Nah itu yang sudah Tuhan rancangkan ketika Dia harus terangkat ke sorga, yang kita peringati tanggal 13 kemarin ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah 10 hari setelah itu kita memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Nah itulah, di situ adalah fungsi-fungsi Roh Kudus, menghibur. Dia penghibur. Karena tadi yang aku baca dari Yohanes berapa? 14 ya? Yohanes 14, Yesus menyajikan penghibur. Jadi Roh Kudus itu memimpin kita, menghibur kita, dan memampukan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita sudah dianugerahkan Roh Kudus oleh Yesus Kristus, oleh karena itu kita mau nggak meresponi anugerah Roh Kudus itu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Contohnya gimana sih Kak untuk meresponi kuasa Roh Kudus? Nah, di masa pandemi ini ya kan, pandemi ini yang kita, kebayang nggak sih apa yang berubah? Nggak bisa ketemu teman-teman, ya nggak? Dengan dulu sekolah bisa bareng-bareng ketemunya, rame, ke mall dengan santai, ya nggak? Terus liburan, nah itu, kita mau meresponi akan Roh Kudus yang seperti apa nih? Mau menjadi saksi yang seperti apa? Kita kuatkan teman-teman kita. Kita ingatkan teman-teman kita. Kita memampukan, Roh Kudus itu memampukan kita untuk bersaksi di dunia ini. Itu masalahnya. Teman-teman mau meresponi akan Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, itu dengan cara yang seperti apa? Mau jadi saksinya kah? Atau ya udah diem-diem aja? Gak mau pakai deh Roh Kudusnya, biarin aja. Ya, jadi teman-teman, kali ini kita diingatin untuk merefleksikan peringatan Pentakosta, Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan ke kita masing-masing.
Dia dipercayakan Tuhan untuk memampukan kita, menghibur kita, memimpin kita, membimbing kita, untuk memberitakan untuk kemuliaan Tuhan saja. Mari teman-teman kuatin mama papa yang di masa pandemi ini, kita nggak tahu. Bahkan kita yang bekerja aja bisa aja di PHK atau gaji berkurang. Nah teman-teman yang sekarang teruna-teruna yang ada, kalian adalah penguat juga untuk orang tua kalian, ya kan? Penguat juga untuk teman-teman kalian yang, aduh kenapa kayak gini ya, kenapa kayak gini. Ayo kita sama-sama saling mendoakan. Mungkin ini menjadi pelajaran buat kita untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, untuk menguatkan keluarga kita. Kan kita jadi di rumah aja kan, jadi sama-sama terus sama keluarga. Yang biasa teman-teman suka nongkrong sana sini, jadi sekarang harus di rumah aja. Jadi mari teman-teman kita meresponi Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita dengan menjadi saksinya. Karena ya sudah Tuhan anugerahkan, sayang kalau kita malah menyanyiakan ya. Oke, itu saja. Roh Kudus pasti memampukan teman-teman untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi mulai sekarang, mau atau enggak, teman-teman meresponi Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kalian semua. Janji-janjinya udah ada. Semua tadi yang firman-firman yang aku berikan sudah teman-teman garis bawahi ya. Yohanes. Tapi kalau boleh satu ayat endingnya nih. 1 Korintus 6 ayat 19. Boleh kali lihat anak-anaknya? Mau satu aja yang bacain. Aku nggak kelihatan anak-anaknya. Nil. Iya. Bentar. Udah keluar belum? Nggak keluar. Aku mau tunjuk anaknya sih, tapi nggak kelihatan. Iya betul. Maaf ya hostnya nih. Oke. Boleh salah satu teman baca. Bella boleh nggak Bel? 1 Korintus 6 ayat 19. Bella. Bella nggak ada ya? Oh ya, Bel. Boleh Bel? 1 Korintus 6 ayat 19. Masuk Kak suaranya? Bel? Kak, kedengaran nggak? Ada. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Oke. Jadi kenapa aku bilang Roh Kudus itu ada di dalam diri kita masing-masing, karena sudah tertulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ke-20-nya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan dengan tubuhmu. Oke. Itu aja teman-teman yang mau aku bagikan dengan merefleksikan Pentakosta yang kali ini kita peringati, bahwa temanya adalah Roh Kudus memampukanku, kita semua. Ya. Jadi responilah Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan, sudah Tuhan percayakan untuk jadi saksinya di kehidupan kita sehari-hari. Itu aja. Mari teman-teman kita saat teduh terlebih dahulu.
Oke, mari kita responi firman Tuhan dengan nyanyian Gita Bakti 285. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu tetap. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kepada doa petugas doa syafaat dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah karena kami masih dapat bisa beribadah di sini meski via Zoom, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teman-teman yang sudah aktif di Zoom dan maupun di sini, Tuhan. Berkatilah agar kami dapat beribadah lebih lagi, Tuhan, dan kumpulkanlah teman-teman kami yang masih belum dapat berkumpul secepatnya, Tuhan Yesus. Berkatilah juga teman-teman kami agar dapat bersekolah dengan baik, serta juga dapat menyelenggarakan sekolah tatap mata secepatnya, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Tuhan, GPB Kasih Setia. Berkati Bapak Pendeta, majelis, serta jemaat yang lainnya, Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, Tuhan, berkati yang ibadah di gereja maupun yang di rumah, Tuhan. Semoga selalu dalam penyertaan-Mu. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami masing-masing, Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya, dalam keluarga kami juga, Tuhan. Semoga selalu dalam penyertaan-Mu, Tuhan. Semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih Bapa atas hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami, ya Bapa Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Presiden beserta wakilnya dan juga pemerintah-pemerintah yang lain. Kami berdoa kepadamu agar mereka mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya dan selalu takut dan taat kepadamu saja, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami di Indonesia, Engkau hindari dari segala bencana yang makan korban. Lindungi kami terus ya Bapa. Terima kasih Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga jangan lupa kami, tapi atas nama kami dari pencuri. Kita masuk di dalam pengucapan syukur, persembahan syukur. Sebelumnya aku mau bacain ayat dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah aku ulang. 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Gita Bakti 81 ayat 1 dan 2. Sebelumnya aku mau jelasin untuk persembahan kita bisa scan melalui OVO, GoPay, atau transfer mandiri, atau datang langsung ke sini ke sekretariat Titip ke Kakak Layan. Ini ya, kalian bisa scan nanti. Oke, kita nyanyikan lagu dari Gita Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik bisa scan QR Code untuk persembahan OVO, BCA, GoPay, atau transfer ke Mandiri. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Doa persembahan akan dipimpin oleh Rosel. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke dalam kabar seputar Teruna. Yeay! Kita tuh kakak-kakak tuh seneng banget bisa ibadah bareng kalian walaupun via Zoom dan juga luring yang ada di sini. Pertama, aku mau mewakili kakak layan dan pengurus untuk mengucapin terima kasih kepada Kakak Sela sebagai pelayan firman, pemusik ada Kakak Richard, MC ada aku,
untuk doa syafaat ada Aleta, Nikita, dan Sharon. Dan juga Ocel sebagai doa persembahan. Terima kasih atas pelayanannya. Terus aku juga mau ngucapin selamat kepada pemenang games hari ini, pagi ini. Yeay! Aku mau ngumumin nih pemenang gamesnya tuh ternyata yang jawab bener tuh ada banyak banget. Tapi beberapa ada yang gugur di tengah-tengah karena ibadahnya jadi bukan on cam, tapi tiba-tiba kameranya mati gitu. Jadi out. Aku mau ngucapin selamat. Sebenarnya kan ada cuma diambil 2 pemenang, tapi karena ternyata banyak nih, diambillah jadi 4. Ini yang tetap standby, jawab dengan benar, terus nggak salah juga, terus on cam juga. Ada 4 orang, aku umumin sekarang aja ya. Ada Aleta, yang hadir di sini ada Aleta, menang. Walaupun Aleta di sini, Aleta, Sharon, satu lagi Nikita, 3-tiganya ada di sini. Tapi walaupun Aleta sama Sharon dan Nikita ada di sini, itu tuh mereka tetap jawab dengan benar, terus nggak typo juga, spellingnya juga benar, terus mereka mengikuti ibadah dengan baik juga, benar-benar serius beribadah di sini. Dan 1 orang lagi yang ada di Zoom yang menang adalah Rosel. Selamat kepada 4 pemenang. Untuk hadiah nanti akan dikirimkan, mungkin bisa share nomor kalian ke grup PT Kasih Setia, nanti akan diberikan hadiahnya. Tinggal selain nomor, kasih tahu juga OVO atau GoPay, oke? Untuk ibadah minggu depan akan diadakan di waktu dan tempat yang sama. Kalian di rumah kalian masing-masing, dan yang tugas akan bertugas di sini di jam 9. Ibadahnya on time jam 9 ya. Jadi kalian kabarin nih teman-teman yang belum join, ayo yuk join yuk buat ibadah PT minggu depan, karena kita kapan lagi bisa ibadah bareng-bareng gitu kan, udah lama juga. Sediakan waktu kalian dari seminggu udah 7 hari nih. Hari Minggu aja sisain waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Selain itu, yang paling kalian tunggu-tunggu nih, tebak apa? Bukan, milih petugas minggu depan. Itu dia, pasti nunggu-nungguin kan? Nah, aku pengen nawarin nih, kira-kira siapa yang berkerinduan, yang bersedia dengan sukacita untuk bertugas di minggu depan. Ada 3 orang doa syafaat dan 1 orang doa persembahan. Bantuin aku yuk. Ada nggak sih yang kayak, aduh pengen banget nih melayani di Persekutuan Teruna? Langsung aja ajuin dirinya. Ajuin dirinya sebelum aku yang tunjuk. Adakah adik-adik yang bersedia untuk bertugas di minggu depan? Kakak Denis ya, tunjuk tangan. Kakak Denis ntar ya. Kakak Denis PF aja. Adik-adiknya ada yang mau? Atau mungkin, aku petugas minggu depan, jangan deh, aku pengen kesaksian aja, kan udah lama tuh nggak kesaksian. Boleh kalian juga mungkin sama teman-temannya gitu gabung, aku mau kesaksian gitu. Udah lama nih soalnya nggak dengerin kalian kesaksian. Ya, nggak ada yang mau angkat tangan lagi? Saking banyaknya aku jadi bingung mau pilih siapa ya. Aku pilih aja kali ya. Adakah yang di sini? Krik. Ya, mungkin kalau misalnya kalian mau bertugas minggu depan dari rumah juga nggak apa-apa. Kayak tadi Rosel dari rumahnya, dan yang doa syafaat hadir semua di sini itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bertugas. Adakah adik-adik? Tadi kata kakak Sela, Roh Kudus sudah bekerja. Adakah
yang sudah tergerak hatinya nih, aduh Roh Kudus nih memenuhi diriku dan aku ingin bersaksi, aku ingin memuji memuliakan nama Tuhan, aku mau bertugas. Oke? Oh, aku udah nemuin nih. Siapa yang tugas? Untuk doa persembahan ya. Aku mau tunjuk Grace untuk doa persembahan ya, Grace. Oke. Grace boleh tugas di rumah juga boleh, datang ke sini juga boleh. Untuk persembahan Grace, untuk 3 orang doa syafaat, aku mau minta tolong Danang, mau minta tolong Pierre, satu lagi Andrew yang ada di sini. Jadi 3 orang cowok, 1 orang cewek. Grace, Danang, Pierre, dan Andrew. Tolong ya untuk kehadirannya minggu depan untuk bertugas di ibadah persekutuan PT minggu depan. Persekutuan Teruna minggu depan, oke? Kemudian, ternyata ada yang ulang tahun di minggu ini. Dan orangnya juga hadir. Seneng deh. Pas banget nih. Jadi ada di tanggal 16 Mei kemarin, Avena ulang tahun. Selamat ulang tahun Avena di tanggal 16. Dan kemudian kemarin banget nih, ada tanggal 22 Mei ulang tahun. Terus orangnya juga hadir nih di sini. Pas banget. Kita panggilin aja. Andrew. Boleh Andrew maju. Yang udah kangen ngeliat Andrew yang mana juga sih? Nah, ini Andrew, sini dong Andrew. Selamat ulang tahun ya Andrew. Makasih Kak. Iya, Andrew mungkin nanti akan didoakan oleh kakak Daniel untuk doain Andrew yang berulang tahun di tanggal 22 Mei. Andrew ulang tahun keberapa sih? Ke-17 Kak. Ke-17, Sweet 17. Andrew semoga semakin dewasa, diberkati di dalam pelayanannya, sekolahnya, di keluarganya juga. Semoga menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar Andrew ya. Boleh tolong mungkin kakak Daniel doain untuk Andrew yang berulang tahun hari ini. Tapi karena kita udah lama nih nggak nyanyi lagu Happy Birthday nggak sih? Pengen nyanyi deh, nyanyi ya. Mungkin bisa di unmute semuanya. Lama ya. Yang sini nyanyi ya. Selamat ulang tahun, happy birthday, memberkati. Selamat ulang tahun Andrew. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Selamat ulang tahun, happy birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Andrew. Tuhan memberkati. Silakan Kakak Daniel. Ada Kak. Apa? Aku sekarang lagi magang Kak. Karena berjalan sekitar 2 bulan lagi atau sebulan lagi, semoga nilai PKL ku bagus Kak. Amin. Ada lagi? Udah Kak. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan Tuhan untuk teman kita Andrew
berkati dia, sertailah dia Tuhan, supaya apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan semua tercapai di umur yang barunya Tuhan. Dan juga di masa-masa pandemi ini juga berkatilah kesehatannya juga Tuhan, berkatilah juga keluarganya, diberikan juga kekuatan, berikan juga selalu sehat Tuhan, supaya penyakit apapun tidak datang dan juga dijauhkan dari segala macam mara bahaya juga Tuhan. Tuhan, doa khusus untuk Andrew dalam sekolahnya Tuhan, itu dalam PKL-nya Tuhan, supaya apa yang dia sudah kerjakan, apa yang dia sudah lakukan, semuanya bisa menghasilkan yang terbaik, nilai yang terbaik, dan juga kemampuan, kekuatan yang terbaik Tuhan. Sertailah dia dimanapun dia berada Tuhan, dalam pelayanannya, dalam kesehariannya, dan juga dalam lingkungannya Tuhan, supaya ia bisa menebarkan kasih-Mu pada sesama di sekitarnya Tuhan. Sertailah dia Tuhan, supaya apa yang diharapkan, apa yang diinginkan sesuainya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Sertailah dia terus di jalan-Mu Tuhan, supaya di umur yang baru ini lebih dewasa lagi, lebih dikuatkan lagi, dan juga lebih diingatkan lagi akan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih semuanya. Momen berikutnya, lanjut ya. Untuk persembahan, mau ngingetin lagi nih buat kalian yang belum memberikan persembahan atau mungkin mau memberikan persembahan tapi bingung gimana caranya, tinggal scan aja barcode, scan QR OVO, GoPay, sama BCA atas nama Kamorla, dan transfer ke rekening Mandiri atas nama gereja kita GPIB Kasih Setia. Nanti kalau pengen ngasihnya cash juga bisa datang langsung ke kantor sekretariat GPIB Kasih Setia di Palem Ganda ya. Dan yang terakhir, aku juga mau ingetin untuk tetap menjaga kesehatan kita karena corona masih ada. Oke, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan satu lagi menjaga jarak. Oke, kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar rumah. Oke, sekian kabar seputar Teruna. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya jauh tadi muternya soalnya. Oke teman-teman, kita sampai di akhir ibadah. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat 282, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan. Hari ini kami telah memperingati Pentakosta Tuhan, Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi kami masing-masing Tuhan. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang percaya akan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk anugerah Roh penghibur bagi kami, Roh yang memberikan kami kekuatan, Roh yang membimbing kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih
Engkau telah mengkaruniakan, menjanjikannya kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah masing anak-anak-Mu ini Tuhan boleh mengambil bagian untuk meresponi roh yang sudah dianugerahkan kepada mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh meresponinya menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan dalam selama ini yang mungkin kami masih mengecewakan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, mulai saat ini kami boleh berkomitmen Tuhan untuk menjadi penguat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jangan pada lift dulu. Kita seperti biasa dokumentasi. Yang lainnya mau on cam? Apa mau ikut di belakang aku? Bisa nggak nih, Kak Jere? Bisa nggak di belakang ini? Bareng-bareng yuk kita foto bareng. Maju-maju, yuk. Kalau nggak join Zoom, kalau mau foto, Ya, boleh. Mau join Zoom apa? Come on, baby. Ayo, ayo, yuk. Iya, boleh. Maaf ya. Pikirin dulu. Ya kan? Ini biar lo. boleh pakai bangku. Boleh mau pakai bangku. Hai, baby. Yuk. Bareng-bareng kita foto. Semuanya udah ready? Yang di rumah udah ready? Ready. Screenshot Kak. Ayo, jangan malu-malu. Gak apa-apa, kita foto bentar tuh. Ini semuanya bisa? Sini ya nih, berarti. Kesini nih. Lagi. Masih ini, kameranya ini ya. Oke, kita gendut mungkin ya. Siap, Kak. Geser ke sinian. Udah. Itu warna apa? Udah. Lebih ke tengah lagi. Ke sini lagi. Udah. Oke. Itu backgroundnya apa ya? Oke ya. Siap? Kita ke kamera ya, dari TV ya. Oke. Ada yang tertutup tuh. Brian. Apa tertutup? Nah. Udah. Sekarang. Udah siap nih. Ini lumayan loh, Bu. Jongkok nih lumayan loh. Lumayan betul nih. Tolong. Yang belum on cam, boleh lah. Terence nih, kakak udah pegel nih. Tolong. 3, 2, 1. Oke. Lalu pikirin dulu kan. Ya ampun. Lumayan jompo loh. Duduk yang bawah duduk pakai bangku deh. Biar nggak nutup yang belakang. Nih. Jangan belum. Ya, kalau belakang aja. Ya foto perpisahan sekolah. Iya. Bisa nih.
Ibu belum kelihatan deh. Boleh kasih foto ini Pak. Tadi kita Gini, bicara gini. terus. Lagi. Udah, oke. Siap? Udah, nggak usah. Coba sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Udah penuh. Makasih. Terima kasih semua Kak. Thank you. Terima kasih ya buat pelayanannya. Kita berdoa dulu yuk. Boleh lift ya, boleh. Kita doa dulu. Asik sekali. Wow. Kira ini ibadah-ibadah aja kita gabung juga. Impressive. Impressive. Kita doa dulu ya. Ayo, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkati Tuhan dan program ini kami bagi layanmu. Kadilah aku Tuhan sebagai hamba-Mu, Richard, Areta, kita, Ellen, Marcella, kita, Saraka dan juga Gere dalam pelayanan kami. Dan kami di dalam Video buat apa nih? Makasih ya. Sama beberapa datang ya. Pilih salah satu ya. Kalau kita Makasih ya. Makasih.